Kenapa umat Islam yang dulu menguasai dunia, kini tertinggal dalam banyak hal? Dulu, Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan. Cordoba bersinar sebagai kota paling maju di Eropa. Kekhalifahan Islam pernah menjadi mercusuar peradaban dunia. Tapi hari ini, kita lebih sering melihat perpecahan, kemunduran ekonomi, dan ketertinggalan teknologi di banyak negara Muslim. Apakah ini kebetulan? Tidak. Seorang ilmuwan Muslim abad ke-14, Ibn Khaldun, menemukan pola yang selalu berulang dalam sejarah. Setiap peradaban memiliki siklus hidupnya, lahir, berkembang, berjaya, melemah, lalu runtuh. Tapi ada kabar baik, keruntuhan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebangkitan yang baru. Bagaimana cara memahami siklus ini? Dan yang lebih penting, di mana posisi umat Islam saat ini? Mari kita bahas lebih dalam. Bagian 1. Siapa Ibn Khaldun? Sebelum kita masuk ke dalam pemikirannya yang revolusioner, kita harus mengenal siapa sebenarnya Ibn Khaldun. Lahir pada tahun 1332 di Tunisia, Ibn Khaldun tumbuh di tengah keluarga terpelajar yang berasal dari keturunan Arab Andalusia. Sejak kecil, ia mendapat pendidikan terbaik dalam berbagai bidang, mulai dari Al-Quran, fikih, filsafat, hingga matematika dan astronomi. Kecerdasannya yang luar biasa membuatnya cepat menguasai berbagai ilmu dan membawanya masuk ke dunia politik pada usia muda. Namun, kehidupan politik yang penuh intrik membuatnya sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia pernah menjadi penasihat raja, diplomat, hingga menteri, tetapi akhirnya memilih untuk menjauh dari dunia kekuasaan dan fokus pada pemikiran intelektualnya. Di usianya yang ke-45, ia menulis Muqaddimah, sebuah karya luar biasa yang bukan hanya membahas sejarah, tetapi juga menggali hukum-hukum sosial yang mengatur naik dan turunnya peradaban. Melalui analisis tajamnya, Ibn Khaldun menyimpulkan bahwa peradaban tidak hancur hanya karena serangan musuh dari luar, tetapi lebih sering runtuh karena kelemahan internal, korupsi, perpecahan, dan hilangnya nilai-nilai fundamental yang dulu membuatnya kuat. Inilah yang menjadi dasar dari teori siklus peradaban, yang hingga kini masih relevan untuk memahami dinamika dunia. Bagian 2. Teori siklus peradaban Ibn Khaldun. Menurut Ibn Khaldun, setiap peradaban mengalami 5 tahap utama. 1. Masa awal, kesatuan dan kekuatan. Sebuah peradaban lahir dari sekelompok kecil masyarakat yang memiliki semangat juang tinggi. Mereka hidup sederhana, memiliki nilai-nilai kuat, dan bersatu dalam solidaritas sosial yang disebut Ashabiyah. Contoh, masa awal Islam, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat membangun komunitas Muslim di Madinah. 2. Ekspansi dan kejayaan. Setelah berhasil menguatkan fondasi, peradaban memasuki masa pertumbuhan pesat. Wilayah diperluas, ekonomi berkembang, ilmu pengetahuan maju, dan pemimpin masih berorientasi pada kepentingan rakyat. Contoh, Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah yang membawa Islam ke puncak kejayaan. 3. Masa kemewahan dan kejenuhan. Di tahap ini, pemimpin mulai terlena dengan kenyamanan dan kekayaan. Masyarakat menjadi konsumtif, moral menurun, dan solidaritas sosial melemah. Contoh, akhir kekuasaan Abbasiyah, ketika pemimpin lebih sibuk dengan kemewahan daripada mengurus rakyat. 4. Kemerosotan dan kelemahan. Pemerintahan mulai kehilangan kendali, korupsi merajalela, ekonomi melemah, dan masyarakat terpecah belah. Akibatnya, peradaban menjadi rentan terhadap ancaman eksternal dan akhirnya mengalami penurunan drastis. Contoh, jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol pada 1258. 5. Keruntuhan dan pergantian kekuasaan. Pada akhirnya, peradaban jatuh dan digantikan oleh kelompok baru yang masih memiliki semangat juang dan solidaritas yang kuat. Siklus pun terulang kembali. Contoh, runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada 1924, yang menandai berakhirnya kepemimpinan Islam dalam skala global. Bagian 3. Di mana posisi umat Islam saat ini? Seandainya Ibn Khaldun masih hidup hari ini, mungkin ia akan berkata bahwa umat Islam sedang berada di fase keempat atau bahkan kelima dalam siklus peradaban, fase kemerosotan dan kejatuhan. Kita tidak perlu melihat jauh untuk menemukan buktinya. Perpecahan di antara negara-negara Muslim semakin nyata,
dengan konflik politik dan perang saudara yang terus membara. Di saat negara-negara lain sibuk membangun aliansi dan memperkuat ekonomi mereka, umat Islam justru terjebak dalam perselisihan internal yang seolah tak berujung. Ketergantungan ekonomi juga menjadi tanda jelas dari kemunduran ini. Banyak negara Muslim masih mengandalkan ekspor sumber daya alam tanpa memiliki industri yang mandiri. Kita lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen, lebih banyak membeli teknologi daripada menciptakannya sendiri. Dulu, ketika dunia Islam berada di puncak kejayaan, Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan dunia. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Khwarizmi menjadi pionir dalam berbagai bidang ilmu. Tapi hari ini, banyak negara Muslim justru tertinggal dalam sains dan teknologi. Universitas-universitas di dunia Islam jarang masuk dalam daftar institusi pendidikan terbaik, sementara riset dan inovasi lebih banyak datang dari negara lain. Dan yang paling menyedihkan, konflik internal terus menghambat kemajuan. Kita lebih sering melihat saudara sesama Muslim berperang satu sama lain dibandingkan bersatu untuk membangun masa depan bersama. Ibn Khaldun sudah memperingatkan bahwa peradaban akan hancur jika masyarakatnya kehilangan solidaritas, ashabiyah, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Tetapi, inilah bagian paling menarik dari teori siklus peradaban Ibn Khaldun, sebuah peradaban tidak benar-benar mati. Setelah masa kehancuran, akan selalu ada sekelompok orang yang memiliki semangat juang dan visi baru untuk membangun kembali peradaban yang telah runtuh. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah umat Islam akan bangkit, melainkan, siapa yang akan memimpin kebangkitan itu? Ibn Khaldun percaya bahwa sejarah selalu berulang, tetapi kita tidak harus hanya menjadi penonton. Kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari kelompok yang membawa perubahan itu. Kita harus menemukan kembali ashabiyah yang dulu membuat umat Islam kuat, persatuan, kerja keras, dan komitmen terhadap ilmu pengetahuan serta kemajuan sosial. Jika dulu Islam lahir dari sekelompok kecil orang yang memiliki visi besar, maka kebangkitan umat Islam hari ini juga akan dimulai dari segelintir orang yang memiliki tekad yang sama. Jadi, apakah kita hanya akan duduk diam dan menunggu siklus ini berulang? Atau kita akan menjadi bagian dari generasi yang mempercepat kebangkitan Islam? Bagian 4. Bagaimana umat Islam bisa bangkit kembali? 1. Menghidupkan kembali ashabiyah, solidaritas sosial. Peradaban yang kuat lahir dari persatuan dan solidaritas. Jika umat Islam ingin bangkit, kita harus meninggalkan perpecahan dan kembali bersatu dalam visi yang sama. 2. Mengutamakan ilmu pengetahuan dan inovasi. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam berjaya ketika umat Islam menguasai ilmu pengetahuan. Untuk bangkit, kita harus kembali menjadikan pendidikan dan inovasi sebagai prioritas utama. 3. Membangun kepemimpinan yang adil dan visioner. Korupsi dan kepemimpinan yang lemah adalah penyebab utama kehancuran sebuah peradaban. Kita butuh pemimpin yang jujur, adil, dan memiliki visi jangka panjang. 4. Menguatkan ekonomi dan kemandirian. Sebuah bangsa tidak bisa berjaya tanpa ekonomi yang kuat. Umat Islam harus mandiri secara ekonomi, mengembangkan industri, dan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam semata. 5. Memahami bahwa siklus bisa berulang. Ibn Khaldun mengajarkan bahwa setiap kejatuhan adalah awal dari kebangkitan yang baru. Umat Islam tidak boleh menyerah. Sejarah membuktikan bahwa kejayaan bisa diraih kembali jika kita mengambil langkah yang tepat. Bagian 5. Tantangan untuk generasi muda. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hanya akan menjadi saksi dari kemunduran ini, atau justru menjadi bagian dari generasi yang membalikkan keadaan? Sejarah membuktikan bahwa setiap kebangkitan dimulai bukan dari kelompok besar, tetapi dari sekelompok kecil orang yang memiliki visi besar. Saat Nabi Muhammad membangun peradaban Islam di Madinah, beliau hanya memiliki segelintir pengikut setia. Ketika dinasti Abbasiyah membawa dunia Islam ke puncak kejayaan, mereka juga berawal dari kelompok kecil yang memiliki tekad kuat. Ibn Khaldun sudah memberikan peta jalan sejarah. Ia telah menjelaskan bagaimana sebuah peradaban bisa bangkit, berjaya, lalu jatuh. Sekarang, tugas kita adalah mengambil pelajaran dari masa lalu dan bertindak untuk masa depan. Kebangkitan Islam tidak akan datang dengan sendirinya. Jika kita tidak mengubah keadaan, siklus ini akan terus berulang. Maka, pertanyaannya sederhana,
Apakah kita siap untuk menjadi generasi yang mengubah arah sejarah? Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-temannya agar semakin banyak yang memahami siklus peradaban ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena masih banyak pembahasan menarik lainnya yang bisa membantu kita memahami sejarah dan masa depan Islam. Mari bangun kembali kejayaan Islam, mulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.